Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Faqala aidan rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul ayah. Hadirin, mari sama-sama kita haturkan puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu macam nikmatnya, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiah, sehingga kita dapat berkumpul bermuajahah di tempat yang insyaallah mulia ini. Salawat bertangkaikan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, juga semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Alhamdulillah, pada pertemuan hari ini insyaallah kita akan membahas tentang konsep dalam rezeki, yaitu ada beberapa di dalam yang diceritakan atau dikatakan dari ulama yang diambil referensinya dari Al-Quran. Nah, termasuk di dalam kitab Manhajus Syahwi itu dijelaskan wa fi sama'i rizqukum, yaitu bab mengenai tentang konsep rezeki. Nah, ini A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fi muhkami tanzil. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam kitabnya yang mulia, huwa fis sama'i rizqukum wa ma tu'addun fawar rabbis sama'i wal ardi innahu lahaqqu misali ma annakum tantiqun. Yang mana artinya, dan di langit terdapat sebab-sebab rizkimu, dan apa yang dijadikan kepadamu, maka demi Tuhan langit dan bumi, sungguh apa yang dijanjikan itu pasti terjadi seperti yang kamu ucapkan. Itu. Jadi bahwasanya di sini ditetapkan sebagaimana sebagian ulama mengatakan wa qala ba'duhum innallaha ta'ala dominan lana dunya wa dhalama minal akhirah falaitahu dimmina lana al-akhirata wa talaba minad dunya asyrab bidzalika ila ayataini. Nah, di antara sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjamin bagi kita nih orang muslim, bagi kita makhluk yang berada di bumi, urusan dunia, dan meminta daripada kita urusan akhirat. Tuh, Allah Subhanahu wa taala menjamin apa? Urusan dunia kita. Tapi dibalik Allah jamin urusan dunia kita, Allah minta kepada kita apa? Urusan akhirat. Jadi kata Allah, sesungguhnya Allah telah menjamin bagi kita urusan dunia dan meminta dari kita urusan akhirat. Seandainya Dia menjamin bagi kita akhirat dan meminta dari kita urusan dunia, maka semua akan apa? Berlomba-lomba, akan mungkin saling membunuh satu sama lainnya, kurang lebih begitu. Nah, kemudian di dalam ayat Al-Quran juga dijelaskan wa kana wa min dambatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas samiul alim. Nah, di dalam surat Al-Ankabut dijelaskan juga apa? Dan beberapa banyak hewan yang tidak dapat mengurus rezekinya sendiri, Allah lah yang memberi rezeki kepadanya dan kepadamu. Ada berapa makhluk yang dalam berkebutuhan khusus. Ada juga hewan yang nggak bisa mencari makanannya sendiri, tapi dia tetap hidup. Karena sesungguhnya di dalam surat Al-Ankabut ayat 60, Allah lah yang memberi rezeki kepadanya dan juga kepada kita. Gitu. Jadi kita mah sering salah sangka dan sering nggak yakin sama kekuasaan Allah. Emang dibalik dibalik kita berdoa, kita ibadah, kita menjalankan perintah Allah, kita juga harus namanya berusaha. Itulah faktor di antara dua yang akan menjadikan yang menjadikan rahmat Allah itu tiba buat kita. Nah, kemudian ayat yang kedua dijelaskan di situ wa qauluhu ta'ala, dan Allah juga berfirman wa huwas samiul alim. Nah, dan juga ayat yang ketiga wa qauluhu ta'ala wa anna laisal insani illa ma sa'a. Surat An-Najm ayat 39. Nah, ini dari ayat yang kedua tadi adalah dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Tuh, wa innal insanul ma sa'a.
bahwasanya manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Maka apa yang telah dijamin oleh Allah bagi hambanya adalah rezeki. Berupa apa sih rezeki itu? Kadang-kadang kan kita nggak tahu rezeki yang Allah kasih itu berbentuk apa. Apa berbentuk materi atau fisik, berupa kesehatan atau mungkin ketenangan di dalam hati kita. Yang tanpa itu ibadah atau penunaian hak-hak Allah tidak akan terlaksana. Sedangkan apa yang diminta Allah dari hambanya adalah amal soleh yang menjadi jalan untuk mencapainya kebahagiaan akhirat dan juga kedekatan kita nih dengan Allah Azza wa Jalla. Nah, jadi atas dasar ibadah itu adalah salah satu faktor yang dapat kita lakukan untuk menjalin kedekatan kita dengan Tuhan kita. Begitu. Dan dikatakan juga waqala ba'dul ata'illahi fi at-tanwiru fi qaulihi ta'ala, di dalam di Allah Subhanahu wa taala berfirman wa amur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nafsaka la rizqa nahnu narzuk. Nah, ini kata Ibnu Athaillah berkata dalam kitab At-Tanwir mengenai firman Allah yang berbunyi, yang artinya, dan perintahkanlah keluargamu dan melaksanakan salat dan sabarlah. Dan mengerjakannya juga apa? Sesungguhnya kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Nah, jadi emang kadang-kadang salah persepsi kita dalam oposisi dalam pandangan kita tuh ya tadi keimanan dan rasa percaya kita ini yang kurang yakin dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita mencari rezeki, tapi kadang-kadang kita juga melupakan yang memberi rezeki. Gimana itu ya? Maka sehingga rezeki yang kita dapat kadang-kadang tidak berkah dan menjadi sia-sia atau menjadi mudarat bagi kita sendiri. Nah, di sini ada dua bentuk yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah sesuatu yang telah dijamin Allah untukmu, maka janganlah engkau meragukannya. Menuduhnya tidak memberi. Kadang-kadang kita kan enggak bersahabat dengan takdir kita. Kita enggak mau bersyukur atas ketetapan yang Allah berikan. Padahal orang yang bersyukur atas takdir yang ia terima, baik itu takdirnya secara mutlak ataupun tidak ya, dalam hal ekonomi, dalam hal hidup, itu orang yang bersyukur itu adalah orang yang paling beruntung, orang yang seberuntung-beruntungnya orang yang menerima takdirnya dan juga bersyukur atas takdir tersebut. Namun ketika kita diberikan kekayaan, kesehatan dan juga kelapangan rezeki atau yang lainnya, namun ketika kita tidak bersyukur atas nikmat yang tadi Allah berikan juga, itulah sesungguhnya orang-orang yang buruk dan juga paling bangkrut. Dan yang kedua, sesuatu yang dituntut darimu adalah amal ibadah, maka janganlah engkau melalaikannya. Allah sudah menjamin dan Allah minta sesuatu atas kita, atau kita udah dikasih sesuatu kenikmatan dan Allah menuntut dari kita sesuatu amal ibadah, begitulah kasarnya. Maka barang siapa yang sibuk mengurusi apa yang telah dijamin untuknya, tadi apa yang dijamin buat kita, rezeki kita tuh berupa dunia dan sebagainya Allah udah jamin, sehingga melalaikan apa yang dituntut darinya, yaitu berupa ibadah, amal soleh, maka sungguh telah nyata kebodohannya. Begitu. Jadi kadang-kadang jangan sampai yang sudah dijamin mengalahkan yang belum dijamin, gitu. Atau yang sudah dijamin itu meruntuhkan atau menghilangkan yang dituntut oleh kita, ya begitu. Dan telah luas kelalaiannya hingga kecil memungkinkan kita agar tersadar meskipun ada yang mengingatkan. Kadang-kadang kalau udah kita buta dengan gemerlapnya dunia, maka sekecil atau sebesar apapun nasihat tidak akan mengenai ke dalam diri kita. Begitu. Sebaliknya, sudah seharusnya seorang hamba yang menyibukkan diri dengan apa yang dituntut darinya daripada yang sudah dijamin untuknya. Jika Allah Subhanahu wa taala saja memberi rezeki kepada orang-orang mengingkarinya, ahli juhud mengingatkan dia tidak memberi rezeki kepada orang-orang yang menyiksakan kebenarannya, ahli syuyud dan orang yang beriman. Dan jika dia mengalirkan rezekinya kepada orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak menyembahnya, bagaimana mungkin dia tidak mengalirkan rezeki kepada orang-orang yang beriman? Ya, jadi dalam segian, kalau misalkan Allah aja ngasih rezeki kepada makhluknya yang durhaka, yang tidak menyembah, yang tidak beriman kepadanya, maka tadi katanya, bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala tidak memberi
rezeki atas makhluk-makhluknya yang beriman atau beramal saleh. Ya, kurang lebih begitu. Intaha, selesai. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.